Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jasmine Amelia Ramadhani dari program studi ilmu komunikasi dengan NIM 410-337-3225-1010. Video ini dibuat sebagai bentuk untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dalam buku Deddy Mulyana, ia mengatakan bahwasannya komunikasi adalah proses penyampaian penerimaan pesan yang berlangsung antara dua orang atau lebih, seperti pengirim pesan disebut komunikator dan penerima pesan sebagai komunikan, baik verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku dan persepsi mereka. Dalam konteks ini dapat kita maknai dan kita ketahui bersama, ada pun unsur dalam komunikasi. Yang pertama seperti sumber ataupun source, di mana ini adalah orang atau kelompok yang mengirimkan pesan. Yang kedua, pesan ataupun message, informasi yang dikirimkan. Ketiga, saluran atau channel, media yang digunakan untuk mengirimkan pesan tersebut. Keempat, penerima ataupun receiver, orang atau kelompok yang menerima pesan. Yang kelima, tentunya ada efek ataupun efek, perubahan perilaku atau persepsi yang terjadi pada penerima pesan. Yang keenam, tentu harus ada umpan balik ataupun feedback sebagai respon penerima terhadap pesan yang disampaikan. Di sini saya mengambil contoh kasusnya, ada dugaan kasus viral dugaan perselingkuhan antara public figure dan seorang pengusaha yang diberitakan secara luas oleh media massa dan media sosial. Buktinya berupa percakapan chat dan rekaman CCTV yang awalnya merupakan komunikasi interpersonal ataupun private, kemudian tersebar dan menjadi konsumsi publik, sehingga memicu opini masyarakat, komentar warganet, dan pemberitaan media lainnya. Kasus ini relevan dengan materi pengantar komunikasi tentunya, karena menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal, komunikasi massa, dan komunikasi publik saling berkaitan dan berdampak sosial yang luas. Peristiwa ini membuktikan bahwa komunikasi yang awalnya bersifat private dapat berubah menjadi berita publik akibat media dan teknologi yang canggih. Dalam teori komunikasi, makna suatu pesan dapat berubah ketika konteksnya pun berubah. Chat yang awalnya hanya dipahami oleh dua orang menjadi bahan interpretasi masyarakat luas ketika dipublikasikan media. Media berperan penting dalam framing dan pembentukan opini publik. Kasus menunjukkan bahwa dalam komunikasi, pesan tidak hanya soal isi, tetapi juga konteks pengiriman, medium penyampaian, dan interpretasi penerima. Ketika pesan berpindah dari ruang private ke publik, ia dapat mengubah persepsi, membentuk opini, dan berdampak sosial luas. Baik, itulah analisis dari data kasus dan argumentasi yang bisa saya sampaikan. Dan menurut analisis saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.